Selamat malam Amang. Selamat malam. Oke Amang, tadi kita juga sudah menanyakan kepada beberapa jemaat yang lainnya soal statement dari Amang Masinton Pangaribuan. Dalam hal ini mungkin Amang ingin berpendapat atau malah menyanggah dari statement Amang Masinton Pangaribuan masalah tentang panitia pembangunan atau sejarahnya gereja HKBP Cibinong ini. Kami persilakan Amang. Ya, terima kasih Amang. Jadi kebetulan saya tadi mendengarkan wawancara dengan Amang Pangaribuan. Yang saya terdengar wawancara itu sangat bagus. Penjelasannya juga sangat detail. Di mana tentang mengenai pembangunan gereja HKBP Cibinong. Semua yang dibicarakan beliau itulah hasil atau yang sebenarnya. Kebetulan saya selalu ikut di panitia mulai 2001. Bahkan di panitia 2016 sampai 2020 saya ikut panitia bagian perizinan, yang ketua saya adalah Amang Pangaribuan. Cuman saya yang paling saya garis bawahi di mana kepengurusan perizinan yang selalu orang-orang sekarang yang selalu bilang Pak Mangus dan Pak Nakko, itu yang tidak saya sukai dan tidak senang melihat orang-orang yang membicarakan itu. Kalau kita tahu, kalau kita dengar misalnya semua panitia pembangunan 2016 sampai 2020 tidak bisa kita hitung nilai kerugian tenaga dan material anggota panitianya. Apalagi mengenai ketua perizinan Amang Masinton Pangaribuan, saya tahu benar berapa kerugian beliau secara uang pribadi, material dan imaterialnya. Material dan imaterial selama pengurusan izin yang keluar 2 Desember 2019. Tapi itulah yang sekarang yang terjadi di HKBP Cibinong. Semua fakta dibolak-balikkan, selalu memberitahu berita hoax. Tapi mungkinlah saya sangat senang dengan wawancara ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya yang singkat ini, orang semakin sadar seperti apa sebenarnya perjalanan pengurusan izin HKBP Cibinong. Terima kasih. Oke. Jadi itu statement dari Amang. Jadi betul. Berarti semua pernyataan atau statement yang dari Amang Masinton Pangaribuan itu adalah benar dan semua ditunjang oleh data-data yang ada. Ya, jelas. Saya tahu. Terima kasih Amang. Ya, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati. Oke. Ya, selamat malam Amang Manalu. Selamat malam Pak. Oke, Amang dari sektor? Saat ini masih domisili sektor 6. Sektor 6 ya Amang ya. Sektornya gereja ya Amang ya? Oh iya betul. Oh betul. Oh oke, jadi ini Amang sudah dengar tadi statement atau wawancara saya dengan Amang Masinton Pangaribuan? Betul, saya udah dengar, cuman saya mau memberikan sedikit informasi aja, semacam ilmu pengetahuan menambahkan umum. Informasi umum lagi. Iya. Silakan Amang. Nah, jadi yang saya lihat permasalahan di gereja kita setelah saya ikutin, awalnya kan tentang SK mutasi pendeta. Iya Amang. Lalu bagaimana prosesnya dikait-kaitkan dengan masalah pembangunan gereja. Nah, masalah pembangunan gereja, nah ini yang jadi pokok masalah yang paling besar saya lihat. Banyak diantara kita yang jemaat, menurut saya mereka tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi pendapat mereka pun ya tidak berdasarkan dari informasi yang didengar yang lengkap. Ada satu kelompok yang begitu, masih ada kelompok lain, maaf kata mungkin ya tidak perlu belajar, yang penting bikin statement kira-kira gitu. Oke, jadi data apa yang Amang punya? Oh, saya bukan punya data, cuman saya memberikan informasi aja. Ya. Kalau kita bicara tentang masalah pembangunan gedung, apalagi kalau kita gedung konstruksi gereja, nilainya kan puluhan miliar.
kalau di undang-undang konstruksi yang saya baca ini termasuk resiko sedang dan menggunakan teknologi sedang. Nah, tapi walaupun nilai proyeknya resiko rendah dengan menggunakan teknologi rendah, selalu itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu tentang jasa konstruksi. Nah, sebelum sampai ke sana, perlu saya tekankan lagi, kalau dalam kegiatan proyek pembangunan gedung atau jembatan atau apa yang menyangkut konstruksi, di sana ada 4, katakanlah dulu, institusi yang terlibat. Yang pertama, kita harus mengerti dulu user atau pengguna jasa. Yang kedua, penyedia jasa konsultan perencanaan. Yang ketiga, penyedia jasa kontraktor pelaksana. Yang keempat, penyedia jasa konsultan pengawasan. Yang saya sebutkan 3 terakhir, selain user yang pertama, 3 yang kita sebut dari tanda kutip institusi, itu adalah badan usaha yang berbadan hukum, yang mempunyai izin konstruksi. Nah, ini yang bisa bergerak. Jadi kalau membangun konstruksi itu, yang 3 ini yang punya legalitas yang bisa bekerja. Nah, informasi ini yang masyarakat atau ruas anggota jemaat kita tidak sepenuhnya mengetahui. Tidak sepenuhnya mengetahui apa itu tugas atau kewajiban dan hak dari masing-masing institusi itu. Karena gereja HKBP Cibinong ini sudah masuk kategori dari kalau 10M tadi itu resiko sedang dan teknologi resiko sedang. sedang dan teknologi sedang. Iya. Nah, jadi berarti wajib dari yang pemaparan Amang itu 3 institusi yang tadi. 3 institusi itu ya harus badan usaha yang Atau berbadan hukum ya. yang mempunyai izin konstruksi. Iya. Tapi yang di bawah 10M pun ya semua ini Undang-Undang Bisa. Nomor 2 Tahun 2017 itu harus berpedoman ke sini semuanya. Itu yang mau saya sampaikan. Ya. Terus yang saya lanjutkan gini. Yang agak saya sesalkan anggota jemaat kita, zaman digital sekarang ini, kalau kita tidak paham tentang sesuatu hal, begitu gampang kita cari itu. Ilmunya di mana tertulis, informasinya ada di mana. Search aja di Google. Ada di situ. Jadi kalau kita malu bertanya ke teman kita biar nggak ketahuan bodoh, ya browsing aja di Google. Ada itu semua. Gitu maksud saya. Jadi saya kalau yang saya lihat, yang banyak memberikan statement, tidak mengerti konstruksi, tapi yang dibahas konstruksi. Nah, maaf kata, dia bisnisnya bukan di bidang konstruksi. Katakan dia berdagang sayuran, atau berdagang togel lah, berdagang minuman keras ilegal, gitu. Tiba-tiba diminta pendapatnya tentang konstruksi. Gimana bisa nyambung tukang jual togel sama tukang itu timbun minuman ilegal? Itu nggak nyambung. Jadi jangan dibawa-bawa pola hidup dia untuk mencari nafkah di perantauan ini, dibawa-bawa dalam membangun gereja yang semua itu dalam saya bilang konstruksi itu harus tunduk kepada aturan dan peraturan. Dalam hal ini kita bilanglah dulu peraturan daerah Kabupaten Bogor. Betul. Itu maksud saya. Nah, jadi yang saya lihat, mungkin saya tidak memegah-megahkan diri. Saya ada beberapa kali terlibat. Saya dari yang tadi institusi yang saya lihat berbadan hukum, pernah saya dari konsultan pengawasan, pernah juga saya dari konsultan perencanaan, pernah juga saya dari kontraktornya, pernah saya sebagai hanya tenaga ahlinya. Saya kebetulan tenaga ahli teknik tenaga listrik, ahli madya. Ahli madya itu sertifikat saya diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional atau LPJKN. Jadi itu resmi. Jadi saya pun tidak mau berencana mau memegah-megahkan diri. Ya sepertinya orang-orang seperti saya lah bikin statement. Ya, karena dia ahli konstruksi teknik sipil, dia yang bikin statement.
Jangan seperti yang tukang-tukang tadi yang bikin statement maksud saya. Oh, jadi jangan dikondisikan mereka-mereka itulah yang membuat statement. Iya, itu yang menurut saya yang bikin ribut, makin ricu. Iya. Itu yang menurut saya. Terus begini, mungkin ya, Iya, Bang. yang terlibat dalam pembangunan gereja sekarang, saya tidak mau memendah rendah mereka. Iya. Tapi mereka mungkin hanya sebatas manajer di kantornya. Oh, Tidak pernah ya, kalau ikut rapat-rapat dalam pembangunan gedung-gedung besar, harus decision maker rapat supaya bisa ambil kesimpulan. ambil keputusan. Kalau tingkat manajer rapat, Iya. gimana enggak? Gimana? Bisa kita putuskan ini? Kan kalau bangun gedung misalnya 20 lantai, Iya. melibatkan banyak pihak. Betul. Dalam satu rapat harus ada kesimpulan, keputusan rapat. Iya. Manajer yang dikirim, apa dia? Entar dulu Pak, saya tanya dulu direktur saya. Bisa. Betul, Bang. Nah gitu. Jadi maksud saya di samping yang tiga tadi, Ya. saya dari decision maker pun sebagai direktur perusahaan, walaupun perusahaan saya kecil, Ya. ya pernah saya ikut. Jadi saya tahu keterkaitan antara keempat institusi yang tadi. Nah menurut saya sebagian jemaat kita ini tidak mengerti. Dia mungkin hanya di kontraktor, hanya di kontraktornya dia yang mengerti. Mungkin ada di situ pengurus asosiasi konstruksi, hanya dari kontraktornya dia mengerti. Dari pihak konsultannya enggak, dari pihak usernya barangkali enggak, kira-kira gitu. Jadi maksud saya, yang mau saya tekankan, ya kita anggota jemaat, ya sering-seringlah baca, tidak mengerti jangan langsung buat statement. Ya ada dululah literatur kita, gitu maksud saya. Jadi ada data, ada literatur, sebenarnya untuk membuat statement ya, Bang ya. Iya. Nah, jadi kalau tidak begitu, itu pernah saya sebutkan. Saya tidak usahlah di mana saya sebutkan. Ya. Kalau tidak ada data kita yang valid, kita lemparkan statement, itu namanya fitnah. Atau hoax ya. Jadi fitnah bukan hoax. Jadi Oh, fitnah fitnah. menjadi Oh. di orang itu yang sangat saya sesalkan. Ya. Jadi fitnah ini sekarang yang beredar. Padahal karena informasi yang dia dapatkan tidak lengkap. Tidak lengkap. Jadi begini si Anu. Ya. Katanya begitu kan. Nah, padahal seandainya dia mau mendapatkan informasi yang lengkap, pendapat dia pasti berubah. Tapi itulah mungkin di Alkitab pun ada diskusi banyak ini, lebih banyak sebenarnya di antara jemaat itu yang bebal daripada yang menurut perintah Tuhan. Manusia bebal ini maksud saya, kalau ini apapun yang disampaikan tidak bakalan mau lagi telinganya mendengar, itu yang sangat susah gitu loh. Jadi itu tugas-tugas inilah apa perhala apa supaya lebih giat kali. Oke. Gitu. Saya dengan itu tadi tidak mau merendahkan orang, dan ada saya tambahkan sedikit, saya tidak mau itu tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pendahulu yang telah bersusah payah berkorban membangun gereja ini. Kalau saya dengar, jadi saya ikuti ini ceritanya udah mulai tahun 68 kali ini. Saya belum lahir tuh. Nah, udah ada gereja ini 69. Nah, jadi jemaat di sini anak-anaknya, anaknya pun udah lebih tua dari saya. Iya. Udah setelah saya jalani. Nah gitu, tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau. Begitu maksud saya. Jadi maksud saya, tahu apa kamu Hapatara Manado begitu? Saya ikut juga anggota panitia pembangunan tahun 2013-2016. Oh, ikut. Sebagai anggota bidang perizinan. Pada saat itu IMB itu bukan skala prioritas. Gereja belum punya dana yang memadai untuk mengurus IMB. Oh, belum ya, Bang? Belum. Itu yang setahu saya 2013 sampai 2016. Ya. Nah, begitu. Yang sebenarnya masih banyak yang saya sampaikan, mungkin di lain session barangkali. Maksud saya, siapa taran itu. Jadi maksud saya ikut terlibat di panitia pembangunan. Jadi informasinya sedikit dan bisa saya jamin lebih banyak lah daripada mereka yang panitia pembangunan. Gitu maksud saya. Karena Amang aktif di panitia pembangunan, berarti Amang juga punya datanya. Nah, jadi kita garis bawahi lagi Pak, aktifnya. Kalau dulu yang itu waktu saya ikut panitia rapat hari Selasa, ya terus terang dong saya nggak bisa setiap Selasa malam. Nah gitu, jadi tidak usah terlalu dibilang aktif. Tapi saya ada di situ. Seandainya pun saya tidak hadir, saya tahu salah rapatnya apa isinya. Gitu Pak. Kejujuran lebih penting. Nah kira-kira gitu Pak. Betul, kejujuran lebih penting. Saya setuju dengan Amang. Oke, terima kasih Amang. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Iya.